Menurut Babat Tanah Jawa, Demak dahulu kala sempat menjadi daerah tidak bertuan karena belum adanya pemerintahan yang memegang pengaturan tatanan kehidupan masyarakat kota ini. Pemerintahan Kesultanan Bintoro Demak sendiri diawali dengan lahirnya seorang ksatria di Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan sekitar tahun 1440-an Masehi. Ksatria itu bernama Pangeran Jimbun atau dikenal dengan Raden Fatah. Jadi Raden Fatah itu sebenarnya putra dari Brawijaya terakhir, dari ibu yang berasal dari Campa. Nah, kemudian Raden Fatah ini dibawa ibunya ke Kalimantan, kemudian akhirnya dibawa kembali ke Jawa. Lah, kehadiran beliau di Pulau Jawa itu tepat pada saat di Jawa ini butuh seorang pemimpin yang menjadi simpul dan simpul kekuatan Islam. Pada saat itu para wali sedang bersidang mencari siapa sebenarnya yang layak menjadi pengganti sebuah imperium besar yang bernama Majapahit yang berhasil ditaklukkan oleh para wali tahun Sirno Ilang Kertaning Bumi 1400 Saka, jadi 1478 Masehi. Jatuhlah dari musyawarah para wali itu seorang anak muda yang tadinya bernama Pangeran Jimbun untuk ditabalkan atau dinaikkan menjadi Sultan di Bintoro Demak. Yang jelas dia termasuk yang toleran ya. Jadi termasuk yang toleran, mungkin karena dia itu berlatar belakang seorang anak raja yang ada dalam lingkungan kerajaan Majapahit yang notabene itu belum Islam gitu. Lalu kemudian dia menimba ilmu pengetahuan keagamaan, sehingga saya berkesimpulan bahwa dia ini adalah sosok yang cukup toleran dalam proses islamisasi, proses dakwah yang ada dalam lingkungan dia maupun ke tempat-tempat lain yang jauh dari Demak. Yang paling menonjol adalah beliau ini memiliki jiwa kepemimpinan, sehingga inilah yang menjadi pertimbangan paling kuat para wali untuk bisa mengendalikan sebuah negara Islam pertama di Tanah Jawa. Yang pertama itu. Yang kedua, memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Karena apa? Para wali ketika menurunkan apa yang beliau miliki itu tentunya dengan pertimbangan. Sehingga pertimbangan karena Raden Fatah ini memiliki kecerdasan yang rata-rata, ini juga merupakan pertimbangan yang lain. Dan yang ketiga, Raden Fatah itu memiliki ketawaduan yang luar biasa terhadap tokoh agama. Ini yang paling penting. Sehingga kenapa ini penting bagi para wali? Karena akan menjadi masalah baru ketika seorang sultan ini yang begitu berkuasa kemudian tidak mendukung tersebarnya agama Islam gitu. Sehingga ketawaduan ini juga merupakan pertimbangan yang cukup dipertimbangkan oleh para wali. Jadi setelah Raden Fatah itu memang dikehendaki oleh para wali waktu itu ya, atau wali Songo itu, supaya memang beliau tidak perlu menjadi wali gitu, tetapi menjadi raja. Karena para wali juga butuh perlindungan politik untuk penyebaran Islam ini, apapun juga banyak musuh, sehingga memang harus secara politik harus dilindungi para wali. Ya, itu tugasnya Raden Fatah. Kemudian karena itu dalam penyebaran Islam, Raden Fatah ini lebih ke arah politik ya, politik dan militer. Untuk memperkenalkan ajaran agama dengan berbagai cara dilakukan oleh para wali 9. Setelah dirasa cukup menimba ilmu agama, Raden Fatah diperintahkan sang guru Sunan Ampel untuk menyiarkan Islam di wilayah Tanah Jawa bagian tengah. Karena sebelum jadi sultan pertama, dia itu adalah seorang yang merintis pendirian pesantren di Gelagawangi. Jadi setelah nyantri di Sunan Ampel, lalu kemudian dia
ke wilayah Bintoro yang waktu itu terkenal Gelagawangi, dia itu merintis pendirian pesantren di Gelagawangi, didatangi banyak orang, sehingga tentu saja di situ banyak murid-muridnya yang menimba ilmu pengetahuan dari dia. Dalam catatan sejarah disebutkan, sosok Raden Fatah sangat dinanti-nantikan masyarakat di tanah Jawa bagian tengah. Merindukan seorang pemimpin yang berada di jalan Allah. Pada waktu itu satu kekuasaan imperium besar, Majapahit tumbang. Tidak ada kekuatan pada waktu itu yang bisa menandingi Majapahit. Sehingga Pulau Jawa vakum dari kekuatan politik manapun. Sehingga keberadaan Raden Patah adalah sebagai penguasa tunggal di Pulau Jawa. Karena wilayah-wilayah vasal yang tadinya dikuasai Majapahit, ketika Majapahit runtuh dianggap negeri tidak bertuan. Dan ketika Raden Patah menjadi seorang sultan, itu merupakan harapan luhur para penguasa-penguasa di pesisir. Karena sejatinya politik di Indonesia secara kenegaraan sebelum berdirinya Kerajaan Demak, itu penguasa-penguasa lokal di pesisir sudah Islam. Sehingga ketika Raden Patah menjadi raja, maka otomatis penguasa-penguasa pesisir tinggal baiat untuk memperkuat kedudukan Raden Patah sebagai Sultan Demak Bintoro. Akhirnya, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa pun berdiri dengan raja pertama Raden Fatah.